Begal bersaja merampas motor pengendara di Klender, Jakarta Timur. Pelaku pembunuhan mayat di dalam karung seorang ASN. Sering dibohongi seorang pria bunuh tetangga. Polisi tangkap pencuri sepeda motor. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir, tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Aksi pembegalan terjadi di kawasan Jalan Dermaga Raya Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya pada Senin 27 Oktober 2025 dini hari. Seorang pengendara sepeda motor dihadang 3 orang pelaku begal bersenjata tajam dan motornya dibawa kabur. Dalam video rekaman yang beredar di media sosial, terlihat 3 orang pelaku berbonceng menggunakan sepeda motor, menghadang seorang pengendara yang melintas di Jalan Dermaga Raya Klender, Jakarta Timur, Senin 27 Oktober 2025. Ketiga pelaku langsung merampas dan membawa lari kendaraan korban saat korban terjatuh di lokasi. Kondisi jalan yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa melakukan aksi kejahatannya. Korban yang merasa terancam berlari untuk menyelamatkan diri dari para pelaku yang membawa senjata tajam. Aksi ini bukan kali pertama terjadi, dan peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pengendara sepeda motor agar tetap waspada saat melintas di jalan yang sepi, terutama di malam hari. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Kecamatan Sanga, Desa Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Oktober 2025. Salah satu pelaku diketahui seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi, Banyuasin. Tim gabungan Jatanras Polda Sumsel beserta Satreskrim Polres Musi Banyuasin dan Satreskrim Polsek Sangat Desa akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan membusuk di dalam karung. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Musi Banyuasin AKP Afni Abrianto, motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena korban kerap mencuri buah sawit di kebun milik tersangka. Saat itu tersangka memergoki korban sedang beraksi diduga hendak mencuri sawit dan tersangka langsung menembak korban dengan menggunakan senapan angin dan mengenai paha kanan dan lengan kiri korban. Tersangka kemudian pulang dan mengajak anaknya ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali menembak kepala hingga korban meninggal dunia. Tersangka ini pemilik dari kebun, di mana saat itu korban ternyata maling sawit di kebun itu. Jadi tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Kalau di sana bahasanya dulu saat melakukan penembakan pertama ternyata si korban ini belum meninggal. Nah, untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Setelah itulah sudah meninggal korban. Setelah dilakukan penembakan itu, mayat korban dimasukkan di dalam karung. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, mayat itu diangkut menuju tempat pembuangan yang kurang lebih jaraknya ada sekitar 250 meter dari TKP penembakan. Setelah sampai di tempat pembuangan, 2 orang ini menurunkan dari sepeda motor dan mengangkat sampai mayatnya turun. Kemudian bapaknya turun ke sawah itu, sementara anaknya menyinari langkah bapaknya menggunakan senter. Selanjutnya setelah membuang mayat, mereka kembali ke TKP awal, membersihkan darah korban. Terus anaknya membuang sendal milik korban, dilempar dari titik penembakan itu. Habis dari situ mereka pulang.
Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria tewas dibunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 25 Oktober 2025. Korban tewas dibunuh lantaran pelaku kesal karena sering dibohongi korban. AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polonia Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan saat mencoba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau jenis karambit pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Kejadian bermula saat pelaku sedang duduk santai di rumah kontrakan bersama calon istri dan temannya. Saat itu calon istri pelaku membicarakan korban yang melintas di depan mereka. Pelaku tersulut emosi dengan apa yang dibicarakan calon istrinya tersebut. Pelaku kemudian mendatangi kontrakan korban hingga terlibat cekcok mulut dengan korban. Tanpa berpikir panjang, pelaku mengetok kepala korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis karambit ke arah leher untuk melukai korban. Setelah mengetahui korban tak bangun, pelaku segera melarikan diri. Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan, motif pelaku menyerang korban lantaran pelaku kesal kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu. Kebetulan pelaku AS ini sedang duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Polonia bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama G. Pada saat duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AS ini dengan kata-kata itu musuhmu lewat, itu musuhmu lewat, sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cari di belakang. Ya, kamu yang sudah menjelaskan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, berjongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya tidak apa-apain. Akhirnya karena dengan keras, korban mengatakan demikian. Pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Yang tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terkena terluka, korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar. Terjatuh di luar terlungkup. Karena melihat itu korban terlungkup, maka pelaku segera keluar dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di luar rumah tersebut menuju ke rumahnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis 351 dan 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kurang dari 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Kertawanggunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Pelaku ditangkap bersama barang bukti hasil curiannya. Berbekal sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Tak perlu waktu lama, pelaku berinisial S 29 tahun ditangkap di sebuah kos-kosan yang ditempatinya kurang dari 24 jam. Tanpa adanya perlawanan, pelaku tak mengelak dengan adanya barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya dengan kondisi tanpa plat nomor.
Hasil pemeriksaan petugas, pelaku melancarkan aksinya saat sepeda motor yang diincarnya terparkir di rumah korban dengan kondisi kunci masih terpasang. Rencananya motor hasil curian itu akan dijual secara langsung ke tangan pembeli. Untuk pengembangan, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran dicurigai tidak hanya beraksi satu kali saja. Kita sudah berhasil menangkap salah satu tersangka curanmor inisial S yang terjadi di Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan pada hari Senin tanggal 27 Oktober sekitar 15.30, di mana si tersangka S ini mengambil kendaraan bermotor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di motor. Jadi dia mengamati kondisi rumah dari korban dan melihat kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian ada niat untuk mengambil sepeda motor. Untuk si tersangka dari pengakuan masih mengambil satu kali, namun dari hasil penyidikan kita masih mencurigai ada beberapa TKP lain. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dari handphone tersangka, kita masih menemukan adanya indikasi di TKP-TKP lain. Dan ini terus kita lakukan penyidikan. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 29 Oktober 2025. Aksi pelaku berakhir saat dirinya ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria diteriaki dan dikerumuni warga di sebuah tempat cuci motor di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik pelanggan yang sedang dicuci. Namun aksinya ketahuan oleh pegawai dan warga sekitar. Tak bisa melarikan diri, pelaku akhirnya diamankan dan mendapat bogem mentah dari warga yang geram atas tindakannya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pedagang ayam di Pasar Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang preman pada Rabu pagi 29 Oktober 2025. Diduga pelaku kesal lantaran tak diberi uang jatah preman oleh korban. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saat suasana pasar dalam keadaan ramai. Menurut keterangan saksi mata bernama Agus, pelaku datang dan meminta uang sebesar Rp5.000 kepada korban berinisial Afrizal, pedagang ayam berusia 56 tahun. Saat permintaannya tak dipenuhi, pelaku langsung mengamuk dan mengacak-acak dagangan korban. Ketegangan semakin memuncak saat pelaku mengambil senjata tajam jenis golok dari salah satu lapak pedagang. Pelaku berusaha menyerang korban, namun korban berhasil menghindar dan terselamatkan berkat bantuan pedagang lainnya. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke tempat aman oleh warga. Pihak Polsek Ciputat Timur membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Diketahui pelaku baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelum kejadian atas kasus pemerasan di sebuah konter handphone. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan kepolisian RI di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau riger. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus. Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Sakit hati karena ucapan seorang pria tega membunuh tetangganya sendiri di kota Cimahi, Jawa Barat. Tidak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil sejumlah perhiasan dan juga uang tunai korban. Aparat kepolisian Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap pria pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu kamar hotel di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Pelaku bernama Wawan itu disergap anggota ketika membuka pintu kamar hotel saat petugas meminta izin untuk membukanya. Namun saat ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan akhirnya petugas menghadiahkan timah panas ke kaki pelaku hingga pelaku tidak berdaya. Pelaku Wawan sempat menjadi buronan polisi selama beberapa hari terakhir ini lantaran telah membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku menghabisi nyawa korban gara-gara sakit hati dengan ucapan korban saat membeli rokok setengah bungkus di warung korban. Setelah 2 kali merasa sakit hati, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menghantam kepala korban dengan palu yang ada di rumah korban, mencekiknya selama 3 menit dan menghantamkan kepala korban ke tembok. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku masuk ke kamar untuk mematikan handphone korban dan juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian korban. Tersangka merasa sakit hati karena tersangka pernah mencoba untuk meminjam uang terhadap korban, yang mana korban itu akhirnya menolak. Setelah selesai, tersangka mencoba meminjam listrik atau ngecas HP-nya sampai dengan penuh. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban yang disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan sampai menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian kapal nelayan terjadi di perairan Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Seorang pelaku ditangkap tim gabungan polisi dan TNI setelah terjadi kejar-kejaran selama 2 jam di lautan. Drama penangkapan pelaku pencurian kapal ini terjadi pada Rabu saat sebuah kapal nelayan bernama KM Gading Jaya RSM dilaporkan hilang dari dermaga Muara Gading Mas. Tim gabungan Polair dan juga TNI AL yang menerima laporan langsung melakukan penyisiran di sepanjang perairan Labuhan Maringgai. Sekitar 2 jam pengerjaan, petugas berhasil menemukan kapal bersama seorang pelaku bernama Farid Hidayatullah yang berusaha melarikan diri ke tengah laut menuju perairan Jawa. Saat itu petugas langsung membawa kapal beserta barang bukti ke darat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di darat, situasi sempat memanas karena warga dan nelayan yang emosi. Untuk menghindari keributan, petugas pun langsung melakukan evakuasi dan kini polisi masih memeriksa pelaku terkait dengan motif kemungkinan adanya jaringan pencurian kapal lain di wilayah pantai timur Lampung. Kapal ingin berlayar ke laut, tiba-tiba tidak menemukan kapalnya yang telah hilang. Kemudian nakoda tersebut menghubungi di Polair Polda Lampung dan melakukan pencarian di tengah laut. Kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan dari dermaga, akhirnya kapal tersebut ditemukan. Setelah dilakukan pengamanan, ingin kembali bersandar ke desa Muara Gading, tepatnya desa Muara Gading, itu masyarakat dan nelayan setempat sudah menunggu di dermaga ingin melakukan aksi anarkis, sehingga dari Ditpol Airut melaksanakan koordinasi dengan Satpol Air Polres Lampung Timur dan Polsek Labuan Maringgai untuk berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan masyarakat agar masyarakat dan nelayan tidak melakukan tindakan anarkis. Di Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi kriminal lainnya pemirsa, aksi komplotan begal sadis melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan terekam CCTV pada Selasa dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang dengan dilengkapi senjata tajam menggasak sepeda motor dan ponsel milik korban.
Dari rekaman kamera CCTV nampak seorang pengendara sepeda motor secara tiba-tiba ditabrak oleh komplotan begal hingga terjatuh di Jalan Dermaga Raya Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat korban terjatuh, pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung menggasak sepeda motor jenis Matic dan ponsel milik korban. Korban sempat berupaya melawan namun tak membuahkan hasil lantaran para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit. Diduga korban sebelumnya sudah diincar dan dibuntuti, kemudian pelaku melancarkan aksinya di jalan yang sepi. Tim Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna meringkus para pelaku. Awalnya diikuti dari belakang kanan. Terus kita itu motor. Orangnya kabur nih. Motor takut. Jadi juga diambil katanya. Udah, ini pelaku balik lagi, bawa motor ke sana, bilangnya. Kejadiannya begitu. Itu terduga pelaku ada berapa orang, Pak? 2 motor, 3 orang ya? Oh, 3 orang. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya jam 3 lewat seperempat ya. Nah ini korban dari mana, pelaku dari mana, Pak? Arahnya dari sana semua, dari dermaga. Ikutin dari sana. Iya, dari sana, ikutin. Ini kemarin, nah ini di sini katanya nih. Nah itu dari rekaman CCTV, gimana Pak, dia pelaku nabrakin atau ada senjata tajam? Kayaknya ditabrak dari belakang itu. Dia juga bawa senjata tajam, makanya ini kabur orangnya, punya motor, korbannya kabur. Senjata tajam jenis apa tuh, Pak? Kayaknya celurit ya. Celurit panjang sih. Soalnya ini jeret-jeret ya katanya. Ini korban sendiri? Sendiri, korban lagi sendiri. Sempat dilukai nggak, Pak? Kayaknya tangannya kena dah. Tangannya kena. Apakah korban lapor polisi ya? Dengar sih lapor polisi. Tapi belum tahu Pak ya, korban warga mana sama pelaku? Iya, nggak tahu saya juga. Pokoknya korban kabur, motor diambil, langsung ke sana larinya. Balik arah. Itu aja. Korban sendiri telah melaporkan aksi yang menimpa dirinya tersebut ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat terekam CCTV saat menggondol handphone yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan oleh polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mula Warman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor Matic tampak berhenti dan mengawasi 2 orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Macan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mula Warman, jadi pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjambret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Satya Naka, kontributor Sinpo TV, melaporkan.
Aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Keduanya tega memaksa adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba suntik. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada sang ayah. Inilah video amatir saat polisi bersama warga menggerebek di kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencekokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan bejatnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kapolres Malang AKBP Danang Setio Pambudi menjelaskan untuk memuluskan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai pada 10 Oktober lalu. Namun bukan dibawa jalan-jalan, korban justru dibawa ke rumah tersangka dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan kepada korban. Saat tersangka lengah, korban kemudian menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ayah pun kemudian menjemput korban bersama petugas Polsek Lawang dan warga pada tanggal 11 Oktober. Antara kakak dan adik ini tidak tinggal satu rumah. Jadi adiknya dipanggil oleh kakaknya, dia dipaksa menggunakan ambulan. Dan untuk permasalahan sendiri sudah lama, ini ada masalah keluarga yang ada antara kakak, adik, dan keluarga. Ini masih didalami dan tentu saja perlu dilakukan penanganan dan nanti kita koordinasikan agar permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar peristiwa ini terjadi itu tidak terulang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Samarinda menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap, tepatnya di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan juga puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda, Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur, menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak kejaksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Cemara Permai, Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Oktober 2025 dan peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor Honda Beat dengan nomor polisi B3576 KBR milik korban. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekutor yang memetik atau merusak kunci motor korban. Sementara rekan pelaku lain tetap berada di atas motor untuk memantau situasi sekitar. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 detik untuk membawa kabur motor korban. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa diketahui pemilik kendaraan dan warga sekitar karena saat itu kondisi jalan sedang sepi. Lulun Nusaida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tumpahan oli yang menutupi Jalan Raya AMD lintas timur Kecamatan Kadu Merak, Pandeglang, Banten mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Informasi sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah video amatir warga yang merekam sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di Jalan AMD lintas timur Pandeglang, Banten. Tumpahan oli yang menutupi permukaan jalan menyebabkan roda motor terpleset, terutama saat melintas di bagian jalan yang berbelok. Sejumlah pengendara terlihat terluka akibat terjatuh, sementara penyebab tumpahan oli tersebut masih belum diketahui. Petugas pemadam kebakaran di Batu Satlantas Polres Pandeglang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan oli dari permukaan jalan dengan cara menyemprot air dan membersihkannya secara manual. Tadi saya mau berangkat kerja. Nah, tadi lewat sini gimana Teh? Tadi jalannya licin banget, saya juga hampir jatuh, makanya berhenti dulu di sini. Emang licin karena apa sih Teh? Kayaknya ini ketumpahan oli atau minyak gitu. Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman mau jatuh doang tadi ya? Iya. Perlu saya jelaskan di sini, kami berdasarkan penerimaan laporan dari masyarakat tentang adanya korban akibat jalan yang diduga terkena tumpahan minyak atau oli di jalan sepanjang tanjakan Lebak Sireh, mengakibatkan banyak atau beberapa korban yang diperkirakan tadi ada sekitar 10, namun sudah dalam penanganan medis dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, setelah kita menerima laporan, kita cek dan kita teruskan atau kita laporkan kembali kepada BPBD ataupun damkar setempat untuk sterilisasi atau pembersihan jalan berupa disemprot air bertekanan tinggi sehingga minyak atau tumpahan oli bisa disterilkan. Petugas mengimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati, terutama saat melintas di wilayah rawan kecelakaan, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga dibantu aparat kepolisian, TNI, Tagana, dan relawan langsung membersihkan material tanah yang menutup samping rumah milik Slamet Riono, warga Sidowayah, Kelurahan Wargo Wilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Rumah Slamet mengalami kerusakan parah pada bagian tembok samping usai diterjang longsor. Saat penghuni rumah tertidur, tebing setinggi 10 meter di samping rumahnya longsor. Slamet sempat terbangun karena mendengar suara gemuruh dari atas rumahnya. Tak berselang lama, lemari dan meja di dalam kamar berjalan sendiri akibat getaran sebelum akhirnya beberapa puing tembok berjatuhan. Ia kemudian membangunkan istrinya dan berusaha menyelamatkan diri. Selain kamarnya, longsor juga mengenai dapur dan kamar cucunya. Beruntung cucunya saat kejadian sudah berangkat kuliah dan menginap di rumah kosannya di Jogja. Itu mendengar suara demikian, lalu lemari dan meja itu berjalan.
Itu lalu orang putri saya bangunkan supaya pindah. Terus ini yang di ini loh jatuh di ini di depan buah potong ini. Tapi nggak kena ya Pak ya? Nggak kena. Langsung menyelamatkan diri. Iya. Itu yang kena kamar apa aja? Kamar tidur. Dua. Iya. Sana ya. Dapur ya? Iya, dapur. Sama kamar anak. Kamar cucu saya. Untuk kejadian longsor di rumah Bapak Sujianto di Dusun Sidowaya, karena kemarin sore itu hujan deras dengan yang tinggi, sehingga mengakibatkan bahwa tebing di samping kiri Bapak Sujianto setinggi 10 meter mengalami longsor, sehingga menimpa rumah Bapak Sujianto, yang mana kejadian itu di kamar, ada di kamar, yang memiliki di kamar ada 2 kamar yang temboknya ambrol karena kejadian tanah longsor. Untuk itu kami dari Polres Kulon Progo maupun dari Polsek Kokap turut prihatin atas kejadian tersebut, dan kami memohon untuk warga sekitar yang mungkin dekat dengan tebing, kami mengharapkan untuk selalu berhati-hati. Mungkin berakan saat ini adalah musim penghujan dan intensitas untuk hujan mungkin agak tinggi dan bisa menyebabkan longsor. Proses pembersihan longsor terkendala ketebalan material tanah dan lokasi yang sulit dijangkau alat berat, sehingga proses pembersihan hanya bisa dilakukan dengan peralatan manual. Sementara untuk 6 penghuni rumah diusingkan ke rumah tetangga karena kondisi tanah yang labil dan rawan terjadi longsor susulan. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat truk sampah terguling di tepi jalan dekat kantor Lurah Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat pada Rabu 29 Oktober 2025 malam. Sebelum terguling, warga melihat kondisi truk yang terlihat miring karena diduga kelebihan muatan. Truk akhirnya terguling dan menumpahkan tumpukan sampah di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun arus lalu lintas sempat terganggu akibat tumpahan sampah yang menutup sebagian badan jalan tersebut. Petugas kebersihan dan pihak kelurahan segera melakukan evakuasi sampah dan pemindahan muatan ke kendaraan pikap lain agar arus lalu lintas kembali lancar. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi blokade jalan arteri Serang Cilegon ini dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang menolak keras kehadiran truk odol atau overdimension overload. Menurut warga, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi saat truk odol yang membawa muatan galian C marak melintas di ruas tersebut. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Provinsi Banten segera mengesahkan peraturan daerah pelarangan truk odol melintas di jalan raya umum. Apa Pak yang dituntut dari keluh kesah masyarakat di Jalan Keramat Watu ini Pak? Kalau tuntutan kita harga mati truk odol jangan lewat sini, jangan lewat Keramat Watu. Harga mati kalau tuntutan. Ini alasannya apa Pak? Kenapa? Alasannya selain korban banyak, kecelakaan dan maksudnya lalu lintas tersendat, macet segala macam. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Kalau secara online media sudah hampir 5 tahun. Cuma memang kita baru beraksi kemarin tanggal 16 Jilid 1. Setelah kejadian Jilid 1, kejadian lagi tabrakan beruntun. Sekarang kita tanggal berapa ini? 27 kita lakukan aksi Jilid 2. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Serang Najib Hamas datang menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten dan Gubernur. Namun kebijakan terkait pembatasan truk besar harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan, mengingat jalur tersebut merupakan akses penghubung Pulau Jawa Sumatera. Untuk mengurangi ketegangan di lapangan, Pemprov Banten meminta agar truk bermuatan besar sementara hanya melintas melalui tol Tangerang Merak. Belum menuju ke Pak Gubernur, Ibu Bupati, Kadishub itu sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten, Kota, dan Polres, ya, karena ini kewenangannya adalah Polres Cilegon dan kemudian Polres Kota Serang. Maka kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur bahwa
pengaturan truk odol ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspirasi yang masyarakat sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya ini bisa berlangsung kondusif dan kemudian yang bekerja, yang kuliah itu tidak terganggu oleh lajunya kendaraan-kendaraan truk besar. Aksi ini juga diwarnai upaya penghadangan truk besar yang masih melintas. Sejumlah truk diberi peringatan hingga dilempari air kemasan dan batu sebagai bentuk kemarahan massa. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan terjadi di kawasan Jalan Dermaga Raya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 27 Oktober 2025 dini hari. Seorang pengendara sepeda motor dihadang 3 orang pelaku begal bersenjata tajam dan motornya dibawa kabur. Dalam video rekaman yang beredar di media sosial, terlihat 3 orang pelaku berbonceng menggunakan sepeda motor menghadang seorang pengendara yang melintas di Jalan Dermaga Raya, Klender, Jakarta Timur, Senin 27 Oktober 2025. Ketiga pelaku langsung merampas dan membawa lari kendaraan korban saat korban terjatuh di lokasi. Kondisi jalan yang sepi membuat ketiga pelaku leluasa melakukan aksi kejahatannya. Korban yang merasa terancam berlari untuk menyelamatkan diri dari para pelaku yang membawa senjata tajam. Aksi ini bukan kali pertama terjadi, dan peristiwa ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pengendara sepeda motor agar tetap waspada saat melintas di jalan yang sepi, terutama di malam hari. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang jasadnya ditemukan di dalam karung di Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Banyu Asin atau Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Rabu 22 Oktober 2025. Salah satu pelaku diketahui seorang aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin. Tim Gabungan Jatan Ras Polda Sumsel beserta Satreskrim Polres Musi Banyu Asin dan Satreskrim Polsek Sangat Desa akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan terhadap pria yang ditemukan membusuk di dalam karung. Menurut keterangan Kasatreskrim Polres Musi Banyu Asin AKP Afni Abrianto, motif pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka karena korban kerap mencuri buah sawit di kebun milik tersangka. Saat itu tersangka memergoki korban sedang beraksi diduga hendak mencuri sawit dan tersangka langsung menembak korban dengan menggunakan senapan angin dan mengenai paha kanan dan lengan kiri korban. Tersangka kemudian pulang dan mengajak anaknya ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi korban. Setelah mengetahui korban masih hidup, pelaku kembali menembak kepala hingga korban meninggal dunia. Tersangka ini pemilik dari kebun, di mana saat itu korban ternyata maling sawit di kebun itu. Jadi tersangka ini sudah ada di TKP itu dari jam 3 sore. Sampai jam 9 malam mendapatilah korban ini sedang maling di kebunnya, kebun sawit. Saat mendapatinya langsunglah ditembak oleh pelaku dengan menggunakan senapan. Nanti senapannya akan ditunjukkan, senapan angin. Kalau di sana bahasanya bujuluk. Saat melakukan penembakan pertama ternyata si korban ini belum meninggal. Nah, untuk memastikan dia meninggal lagi, ditembaknya lagi di bagian kepala. Setelah itulah sudah meninggal korban. Setelah dilakukan penembakan itu, mayat korban dimasukkan di dalam karung. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, mayat itu diangkut menuju tempat pembuangan yang kurang lebih jaraknya ada sekitar 250 meter dari TKP penembakan. Setelah sampai di tempat pembuangan, 2 orang ini menurunkan dari sepeda motor dan mengangkat sampai mayatnya turun. Kemudian bapaknya turun ke sawah itu, sementara anaknya menyinari langkah bapaknya menggunakan senter. Selanjutnya setelah membuang mayat, mereka kembali ke TKP awal, membersihkan darah korban. Terus anaknya membuang sendal milik korban, dibuang, dilempar dari titik penembakan itu. Habis dari situ mereka pulang. Atas perbuatannya, pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas dibunuh tetangganya di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 25 Oktober 2025. Korban tewas dibunuh lantaran pelaku kesal karena sering dibohongi korban.
AS 37 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Jatinegara usai melakukan pembunuhan terhadap tetangganya AJ 42 tahun di perumahan Polodia Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. AS ditangkap di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan saat mencoba kabur usai membunuh korban menggunakan sebilah pisau jenis karambit pada Sabtu 25 Oktober 2025 malam. Kejadian bermula saat pelaku sedang duduk santai di rumah kontrakan bersama calon istri dan temannya. Saat itu calon istri pelaku membicarakan korban yang melintas di depan mereka. Pelaku tersulut emosi dengan apa yang dibicarakan calon istrinya tersebut. Pelaku kemudian mendatangi kontrakan korban hingga terlibat cekcok mulut dengan korban. Tanpa berpikir panjang, pelaku mengetok kepala korban dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis karambit ke arah leher untuk melukai korban. Setelah mengetahui korban tak bangun, pelaku segera melarikan diri. Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan, motif pelaku menyerang korban lantaran pelaku kesal kerap dibohongi oleh korban saat membeli narkoba jenis sabu. Kebetulan pelaku AS ini sedang duduk di rumah kontrakannya, yaitu di Polonia bersama dengan calon istrinya yang bernama E dan temannya yang bernama G. Pada saat duduk itu lewatlah korban. Korban lewat, kemudian saudara E yang melihat korban lewat memberitahukan kepada pelaku AS ini dengan kata-kata itu musuhmu lewat, itu musuhmu lewat, sehingga si pelaku kaget dan akhirnya berdiri mengambil senjata karambit yang ada di lemari, diambil kemudian menyusul ke rumah pelaku yang ada di bawah dari kontrakan si pelaku, sekitar jaraknya 2 rumah. Kemudian setelah ditemui oleh pelaku, kemudian pelaku mengatakan kepada korban, kamu kemana aja? Saya cari-cari di belakang. Ya, kamu yang sudah menjadikan adik saya. Karena dituduh seperti itu, korban yang pada saat itu sedang membungkuk, berjongkok, kemudian kaget dan mengatakan, apaan? Saya tidak apa-apain. Akhirnya karena dengan ada keras, korban mengatakan demikian. Pelaku menggetok kepalanya dan kemudian mengayunkan karambitnya ke arah leher. Yang tujuannya adalah untuk melukai. Setelah pelaku mengayunkan senjatanya, korban terluka, korban memegang lehernya sebelah kiri sambil membungkuk dan jalan keluar. Sebelum jalan keluar itu keluar darah dan terjatuh di luar. Terjatuh di luar terlungkup. Karena melihat itu korban terlungkup, maka pelaku segera keluar dengan cara melangkahi korban yang sudah terjatuh di luar rumah tersebut menuju ke rumahnya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis 351 dan 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kurang dari 24 jam, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Kertawanggunan, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Pelaku ditangkap bersama barang bukti hasil curiannya. Berbekal sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV, jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025 sore. Tak perlu waktu lama, pelaku berinisial S 29 tahun ditangkap di sebuah kos-kosan yang ditempatinya kurang dari 24 jam. Tanpa adanya perlawanan, pelaku tak mengelak dengan adanya barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curiannya dengan kondisi tanpa plat nomor. Hasil pemeriksaan petugas, pelaku melancarkan aksinya saat sepeda motor yang diincarnya terparkir di rumah korban dengan kondisi kunci masih terpasang. Rencananya motor hasil curian itu akan dijual secara langsung ke tangan pembeli. Untuk pengembangan, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut lantaran dicurigai tidak hanya beraksi 1 kali saja. Kita sudah berhasil menangkap salah satu tersangka curanmor inisial S yang mana yang terjadi di Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan pada hari Senin tanggal 27 Oktober sekitar 15.30, di mana si tersangka S ini
mengambil kendaraan bermotor yang terparkir dengan kunci masih tergantung di motor. Jadi dia mengamati kondisi rumah dari korban dan melihat kunci masih tergantung di sepeda motor, kemudian ada niat untuk mengambil sepeda motor. Untuk si tersangka dari pengakuan masih mengambil 1 kali, namun dari hasil penyidikan kita masih mencurigai ada beberapa TKP lain. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dari handphone tersangka, kita masih menemukan adanya indikasi di TKP-TKP lain. Dan ini terus kita lakukan penyidikan. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi percobaan pencurian sepeda motor di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pada Rabu 29 Oktober 2025, aksi pelaku berakhir di saat dirinya ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria diteriaki dan dikerumuni warga di sebuah tempat cuci motor di wilayah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku diduga berusaha mencuri sepeda motor milik pelanggan yang sedang dicuci. Namun aksinya ketahuan oleh pegawai dan warga sekitar. Tak bisa melarikan diri, pelaku akhirnya diamankan dan mendapat bogem mentah dari warga yang geram atas tindakannya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian RI di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu siang. Barang bukti dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau reader. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja, hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus. Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang ayam di Pasar Jombang Ciputat, Kota Tangerang Selatan nyaris menjadi korban pembacokan oleh seorang preman. Tepatnya pada Rabu pagi 29 Oktober 2025. Diduga pelaku kesal lantaran tidak diberi uang jatah preman oleh korban. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat saat suasana pasar dalam keadaan ramai. Menurut keterangan saksi mata bernama Agus, pelaku datang dan meminta uang sebesar Rp5.000 kepada korban berinisial Afrizal, pedagang ayam berusia 56 tahun. Saat permintaannya tak dipenuhi, pelaku langsung mengamuk dan mengacak-acak dagangan korban. Ketegangan semakin memuncak saat pelaku mengambil senjata tajam jenis golok dari salah satu lapak pedagang. Pelaku berusaha menyerang korban, namun korban berhasil menghindar dan terselamatkan berkat bantuan pedagang lainnya. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke tempat aman oleh warga. Pihak Polsek Ciputat Timur membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa korban telah membuat laporan resmi ke kepolisian. Diketahui pelaku baru saja bebas dari penjara beberapa hari sebelum kejadian atas kasus pemerasan di sebuah konter handphone. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan di pasar atau area perdagangan masih kerap terjadi dan meresahkan para pedagang. Pelaku sering meminta uang dengan paksa, bahkan mengancam saat permintaannya ditolak. Untuk itu pedagang perlu mengetahui cara aman dalam menghadapi aksi pemalakan di pasar. Dan berikut beberapa tips untuk menghindari tindakan premanisme. Tips yang pertama, pemirsa, jaga ketenangan dan hindari bentrokan langsung dengan pelaku. Kedua, jaga jarak dan hindari kontak fisik langsung jika pelaku terlihat agresif. Ketiga, catat ciri-ciri pelaku dan waktu kejadian untuk dilaporkan ke pihak berwajib.
Keempat, laporkan setiap aksi pemalakan ke polsek setempat agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Kelima atau yang terakhir, jangan memberi uang jatah preman karena akan memicu tindakan serupa terus berulang. Dan pemirsa, demikian untuk menghadapi aksi pemalakan di pasar tradisional atau lahan pedagang. Tingkatkan kewaspadaan dan laporkan setiap bentuk ancaman agar lingkungan tetap aman dan juga nyaman untuk berjualan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja dan di mana saja. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.